Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kapaningkias dari Prodi Akuntansi semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, di sini ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Saya akan menggunakan laporan keuangan perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk pada tahun 2023. Nah, Sido Muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dan menggunakan mesin-mesin mutakhir berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulsitio. Sido Muncul yang bermula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komoditer dan dengan nama CV, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi Perseroan Terbatas hingga saat ini atau TBK. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Susunan laporan keuangan terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada tujuan laporan keuangan. Apa sih tujuan laporan keuangan itu? Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Informasi ini bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan, di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakan laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambil. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, menampilkan aset atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas perusahaan pada satu titik waktu. Dengan rumusnya itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Yang kedua itu menunjukkan pendapatan beban laba atau rugi bersih dalam suatu periode tertentu. Rumus dasarnya itu laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam periode tertentu, berguna untuk menilai likuiditas perusahaan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan ekuitas pemilik akibat laba, dividen, atau investasi tambahan dalam suatu periode. Dan selanjutnya yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya di sini ada manfaat. Manfaat dari laporan keuangan bagi manajemen yaitu sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan dan perencanaan strategis bisnis. Bagi investor yaitu membantu dalam menilai profitabilitas dan prospek investasi. Yang ketiga bagi kreditor yaitu menentukan kelayakan perusahaan dalam membayar hutang. Yang keempat bagi pemerintah yaitu sebagai dasar untuk menghitung pajak dan regulasi.
Yang kelima itu bagi masyarakat memberikan transparansi mengenai keberlanjutan bisnis perusahaan. Nah, sekian penjelasan tentang laporan keuangan eh, dari saya. Nah, saya selanjutnya akan menunjukkan bagaimana sih laporan keuangan perusahaan itu. Nah, di sini saya mengambil laporan keuangan perusahaan dari tadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada laporan keuangan tahun 2023. Nah, untuk laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul sendiri itu laporan keuangannya itu menggunakan triwulan. Jadi menggunakan triwulan. Nah, kalau ini saya itu menggunakan laporan keuangan tahunannya yaitu pada tahun 2023. Nah, untuk laporan keuangannya itu seperti ini ya. Untuk laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada kilas pencapaian kinerja tahun 2023 dari penjualan bersih, laba bersih. Nah, kalian bisa lihat dari sini. Terus ada keunggulan dari perusahaan PT PT Industri Jamu dan Farmasi Sindo Muncul sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan eh, bagaimana sih laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri yaitu seperti ini. Nah, laporan keuangan financial statement. Nah, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya di sini ada isi. Nah, tadi kan yang jenis-jenis laporan keuangan itu. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, konsolidasi, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasi atau neraca, yang dimana menampilkan aset lancar, aset atau harta, kewajiban atau hutang, serta ekuitas. Selanjutnya, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif pada 31 Desember 2023 yang menunjukkan pendapatan atau penjualan, beban laba rugi bersih dalam suatu periode, serta di sini juga ada laporan perubahan ekuitas konsolidasi yang tadi. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan ekuitas memiliki keuangan ekuitas pemilik menunjukkan perubahan ekuitas pemilik akibat laba, dividen atau investasi tambahan dalam suatu periode. Nah, selanjutnya di sini ada laporan catatan atas nah, di sini ada laporan arus kas yang keempat tuh. Laporan arus kas ini menggambarkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam periode tertentu. Nah, di sini ada operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, selanjutnya di sini ada catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan berisi penjelasan tambahan mengenai angka-angka dalam laporan keuangan
atau kebijakan akuntansi serta informasi relevan lainnya. Sekian penjelasan tentang laporan keuangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.